Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah kita saling mengasihi pada hari ini? Kita berjumpa kembali pada embun pagi, hari Rabu 20 Juli 2022. Bersama kita akan membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan, bersama saya, Pendeta Immanuel Giovaski dari GKJ Karangmendo. Adapun tema renungan hari ini adalah seruan kepada para penatua. Berdasarkan dari bacaan firman 1 Petrus 5 ayat 2. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, Tuhan yang penuh kasih, karunia, dan rahmat. Di pagi hari ini kami bersimpuh di hadapan-Mu, menghaturkan segala puji syukur dan terima kasih. Karena Tuhan senantiasa menjaga, memelihara, dan memberkati kami. Hingga di pagi hari ini, kami boleh bangun dalam keadaan yang baik dan boleh menikmati anugerah kehidupan yang baru, pemberian Tuhan. Bapa Surgawi, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh karena itulah kami berserah pada pimpinan Roh-Mu yang kudus, sehingga di dalam membaca dan merenungkannya, kami beroleh hikmat yang akan kami jadikan sebagai suluh dan pegangan dalam menjalani kehidupan kami. Kami sadar akan keberadaan diri dan hidup kami yang berdosa ini ya Tuhan. Oleh karena itu pula, kami juga senantiasa memohon pengampunan-Mu. Seutuhnya, syukur dan permohonan kami ini, kami serahkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan firman dari 1 Petrus 5 ayat 2 yang demikian. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tentu di dalam kehidupan kita tidak asing lagi dengan penggambaran gembala dan domba. Apalagi baru-baru ini, saudara-saudari kita umat Muslim merayakan Idul Adha, yang juga menggunakan kambing, domba, sebagai salah satu bagian untuk merayakan hari tersebut. Nah, Bapak dan Saudara, gambaran tentang domba dan gembalanya barangkali masih dapat kita lihat dalam konteks kehidupan di pedesaan, atau mungkin juga di daerah-daerah yang masih banyak orang memelihara kambing atau domba, dan kambing atau domba tersebut digembalakan. Artinya dibawa ke tempat padang rumput maupun juga ke tempat-tempat yang lain yang tersedia makanan bagi kambing dan domba di sana, maupun juga tersedia air minum bagi kambing domba tersebut. Nah, sang gembala menuntun jalan domba-domba ini, mengarahkan dan terlebih juga bertanggung jawab, melindungi dan memastikan kawanan kambing dan domba tersebut dalam keadaan yang baik, terlindungi, dan aman
dari gangguan maupun juga dari binatang-binatang buas. Nah, penggambaran yang demikian digunakan pula oleh Rasul Petrus di dalam memberikan nasihat-nasihat bagi kehidupan gereja mula-mula pada saat itu. Khususnya, nasihat ini diberikan kepada para penatua. Penatua, sebagaimana kita ketahui, memiliki tugas khusus. Dan tugas tersebut juga dijabarkan oleh Rasul Petrus di dalam suratnya ini. Jabatan penatua berarti melakukan pengawasan, bahkan juga memimpin dan memerintah untuk kepentingan jemaat, dan terlebih khusus pula adalah hidup menjadi teladan bagi jemaat yang digembalakannya. Gereja mula-mula menganggap jabatan penatua itu adalah posisi yang mulia, sehingga mereka memberikan penghargaan kepada para penatua yang dianggap bijaksana, hidup kudus, dan bisa menjadi teladan. Dan oleh karena itulah, begitu dihormati, bahkan juga sampai dengan kehidupan gereja masa kini. Nah, dengan demikian, kehidupan seorang penatua memiliki tanggung jawab yang besar, baik di hadapan Tuhan maupun juga jemaat. Nah, nasihat yang diberikan Rasul Petrus ini hendak menyadarkan bahwa sesungguhnya tugas mereka adalah untuk menggembalakan domba-domba milik Tuhan. Domba-domba itu bukan milik mereka sendiri, sehingga para penatua dalam melakukan tugasnya harus dilaksanakan dengan sukarela dan bukan dengan terpaksa. Kemudian mereka juga harus memfokuskan diri bagi para domba yang dilayani dan digembalakan tersebut, daripada mencari keuntungan sendiri. Nah, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, itulah penggambaran mengenai keteladanan di dalam kehidupan yang diharapkan dimiliki oleh para pemimpin-pemimpin gereja. Tentunya bagi kita sekalian juga mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama sebagai pemimpin, yakni sekurang-kurangnya pemimpin bagi diri kita sendiri, pemimpin bagi keluarga kita, maupun juga pemimpin di tempat-tempat di mana Tuhan mengutus kita. Oleh karena itu, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup menjadi teladan, hidup khusus, dan juga kehidupan kita menjadi pemimpin yang menyenangkan hati Tuhan dan bukan semata mencari pujian dari manusia. Sehingga dengan demikian, kita mampu hidup sebagai gembala-gembala yang menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk melayani Tuhan, menggembalakan domba-domba kepunyaan Tuhan, dan hidup kita berkenan bagi Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi pada hari ini. Kiranya sabda Tuhan ini memberikan hikmat, kekuatan, serta penghiburan bagi kita untuk menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Immanuel Giovaski dari GKJ Karangredo, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan di hati para sahabat Petra. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, selamat mengasihi orang lain pada hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.